Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa program Inspirasi Ramadan MPU Aceh tahun 2025 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih berada dalam bulan Ramadan, hari yang ke-12. Semoga Allah terus melindungi kita, memberi keberkahan dalam hidup kita, dapat terus mengambil kebaikan-kebaikan dari Ramadan yang telah Allah sediakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat beserta salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Dengan jasa mereka agama ini telah sampai kepada kita, dan semoga kita terus dapat memelihara agama ini dengan terus menyampaikan kebaikan kepada generasi yang akan datang. Para pemirsa Inspirasi Ramadan yang dirahmati Allah, dalam hadis Sahih, kitab Sahih Ibnu Khuzaimah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Ramadan ini bulan penuh keberkahan, di mana man adda fihi faridatan kana kaman adda fihi sab'ina faridatan fi ma siwa. Orang-orang yang melaksanakan ibadah fardu di bulan Ramadan bagaikan melaksanakan 70 ibadah fardu di bulan yang lain. Sebuah keutamaan yang luar biasa, tidak ada taranya dan hanya ada di bulan Ramadan, bahkan bisa berlipat ganda lebih daripada itu, kata para ulama. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu perbuatan sunnat, man taqarraba fihi bi khislatin min khisalil khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwah, bagaikan orang yang melakukan perbuatan fardu di bulan yang lain. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita berpuasa yang merupakan fardu yang wajib, maka kita juga memperbanyak amal-amal ibadah di bulan Ramadan ini yang sunnah-sunnah sebagai bekal kita menuju alam yang abadi, alam akhirat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih itu bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, makna qama di sini oleh para ulama hampir sepakat adalah maknanya salat qiyam, yaitu salat tarawih, yang hukumnya adalah sunnah muakkadah, kata para ulama. Dengan penuh keimanan, mereka yang melaksanakan salat tarawih dengan penuh keimanan kepada Allah, yakin bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya, Allah lah yang wajib disembah, Allah lah yang kita ikhlaskan semua amal ibadah kita termasuk salat sunat tarawih itu, wahtisaban, dan kita penuh perhitungan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang tersebut, kata baginda, akan diampuni segala dosanya yang terdahulu. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat apakah seluruh dosanya akan diampunkan atau tidak. Imam Al-Haramain mengatakan bahwa dosa-dosa kecil lah yang diampuni, yang dimaksud dalam hadis ini, sementara dosa-dosa besar seseorang yang melakukannya perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau terkait dengan hal-hal hak orang lain maka dia perlu menyelesaikannya dengan orang tersebut. Para pemirsa Inspirasi Ramadan 2025 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar dan dinukilkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, dikatakan bahwa Abu Dzar, kami berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya puasa Ramadan,
dan Nabi tidak melakukan qiyam ataupun solat ya di waktu malamnya kecuali tersisa 7 malam terakhir, yaitu pada malam 23 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu melakukan qiyamul lail. Falamma kanat as-sadisah, ya, hingga sepertiga malam. Lalu pada malam ke-24 beliau tidak melakukannya. Sementara pada malam 25 kemudian Rasulullah kembali melakukan qiyamul lail, yaitu salat tarawih tersebut, sehingga hampir menjelang 1/2 malam atau setengah malam. Ketika itu Abu Dzar berkata, "Kenapa engkau tidak terus qiyamul lail wahai Rasulullah sepanjang malam bersama kami?" Ketika itu Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya seseorang ketika dia salat bersama imamnya hingga imam itu selesai dari salat itu, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia telah qiyamul lail semalam suntuk." Lalu pada malam ke-26 Rasulullah juga tidak keluar, dan kata Abu Dzar pada malam ke-27 atau 3 terakhir daripada Ramadan Rasulullah mengajak istrinya dan keluarganya dan seluruh manusia kemudian salat, yaitu qiyamul lail, dan hampir-hampir kami tertinggal sahur, kata Abu Dzar. Kami khawatir tertinggal sahur, artinya begitu lamanya salat tarawih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan bahwa dari hadis ini bahwa salat tarawih itu adalah hukumnya sunnah muakkadah, karena Rasulullah tidak keluar setiap malam, dan Rasulullah dalam hadis yang lain dikatakan takut akan difardukan kepada kita salat tarawih ini kalau beliau melaksanakannya terus menerus setiap malam dan diikuti oleh umat menjadi sebuah perbuatan wajib, dan boleh jadi ada daripada umat ini yang tidak mampu melaksanakannya. Sebuah rahmat dari syariat Islam yang penuh dengan rahmat kepada kita semua. Pemirsa Inspirasi Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan salat sunat tarawih ini, maka kita harus melaksanakannya dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus benar sesuai dengan syarat dan rukun salat. Yang pertama, harus sesuai dengan rukun salat, yaitu salah satunya adalah adanya tumakninah dalam setiap rukun salat yang kita lakukan. Hendaklah kita melaksanakan salat itu dengan penuh khusyuk, tenang, tidak terburu-buru. Apalagi sampai seperti yang viral selama ini, orang melaksanakan salat tarawih berapapun rakaatnya dalam keadaan yang sangat cepat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Padahal kita sedang berada di depan Tuhan pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala, yang sangat patut untuk kita malu kepadanya ketika kita beribadah dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih itu ketika ditanya oleh seseorang kepada Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, apakah lebih baik dilaksanakan sendiri atau berjamaah, beliau menjawab, salat itu lebih baik dilaksanakan bersama imam ataupun berjamaah. Apakah salat itu ketika kita laksanakan dengan berjamaah kita selesaikan dengan imam sampai dengan witirnya, atau kita boleh melanjutkan selanjutnya dengan sholat tahajud dan sebagainya dan kita meninggalkan witir? Ketika itu beliau menjawab, menyelesaikan dengan imam sampai selesai dengan witirnya lebih baik. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa jika seseorang sholat bersama imamnya sampai dengan selesai imamnya itu, maka dia dihitung seperti qiyamul lail. Oleh karenanya ketika ada orang yang ingin menyelesaikan sholat dengan imamnya selesai dengan witir, ini dianggap lebih afdal. Namun jika ada orang yang ingin sholat tahajud kembali setelahnya,
ada dua pandangan yang dikatakan oleh para ulama. Yang pertama, kita tidak sholat witir bersama imam, tapi adalah nanti kita sholat tahajud lalu menyelesaikan sholat witir sendiri. Atau juga pandangan kedua, boleh kita ikut sholat witir bersama imam, tapi ketika imam itu salam pada witir rakaat ketiga, kita melanjutkan satu rakaat lagi, yaitu menjadi 2 rakaat witir kita, sehingga kita seolah-olah belum berwitir dengan sempurna. Dengan begitu nanti ketika setelah orang itu sholat tahajud, dia akan sholat witir kembali sebagai akhir daripada sholat malamnya. Karena Rasulullah bersabda, ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Jadikanlah sholat malammu yang terakhir itu adalah sholat witir. Jemaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu ketika kita mencari perbuatan-perbuatan sunnah ini, maka kita juga harus menjalankannya sesuai dengan syarat dan rukun sholat yang benar, dan yang terpenting daripada itu adalah kita mencari keikhlasan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang dijanjikan kepada kita di bulan Ramadan ini akan kita dapati karena keikhlasan kita kepada Allah dan karena kebenaran dan keikutan kita kepada syarat dan rukun daripada ibadah tersebut. Kita perbanyaklah solat malam di bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW bersabda, alaika bikasratis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hutta anka biha khati'ah, rawahu Muslim. Perbanyaklah sujud, karena engkau tidak sujud satu sujud saja kepada Allah, kecuali dengan sujud itu Allah akan mengangkat satu derajat kepadamu dan akan mengampuni satu kesalahanmu. Oleh karena itu sangat besar daripada pahala solat qiyam pada bulan Ramadan, apakah itu solat tarawih, solat tahajud maupun solat sunat lainnya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.